itu di studio telah hadir narasumber yang akan memberikan siraman rohani bagi umat Kristen khususnya di Kabupaten Jemberana. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Putu. Ya, selamat pagi, Pak Putu. Iya. Gimana kabar di pagi hari ini, Pak? Rahayu selalu. Iya. Ya, kita tetap jaga prokes kesehatannya, Pak. Nggih, amin. Nggih, silakan Bapak untuk mengisi siraman rohani di pagi hari ini. Iya, baik, terima kasih, Pak Putu. Mari rekan Ananta Praja Suara 99 FM yang disiar pancarkan dari Civic Center Kabupaten Jemberana. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur hari ini kami kembali lagi di Radio Ananta Praja Suara, Tuhan, radio kebanggaan masyarakat Jemberana ini. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati dan urapi kami. Kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kasih karunia, mari silakan ambil tempat duduk, cari tempat duduk, siapkan catatan, mungkin Alkitab, lalu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di hari ini. Nah, Bapak Ibu sahabat saudara yang diberkati oleh kasih karunia Tuhan, hari ini topik kita berjudul kebahagiaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua manusia itu menginginkan kebahagiaan. Ya, siapapun dia pasti mencari kebahagiaan. Karena itu mari kita secara singkat melihat definisi kebahagiaan itu. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI. Bapak Ibu sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata kebahagiaan adalah kesenangan dan ketenteraman hidup lahir batin. Atau arti lainnya dari kebahagiaan adalah keberuntungan, atau kebahagiaan berasal dari kata dasar bahagia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sahabat yang diberkati oleh Tuhan, lalu menurut Kamus Webster, nah, Essential Meaning of Happiness, kamus ini sudah terbit itu pada 1828, jadi sudah lama sekali menjadi sebuah kamus rujukan internasional ya. The state of being happy, jadi joy itu diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Kemudian ada di situ yang arti lainnya adalah an experience that make you happy, sebuah pengalaman yang membuat kita bahagia. Itu adalah dua pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian dari Kamus Webster yang senantiasa menjadi rujukan nasional. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, apa arti kebahagiaan menurut Alkitab. Tuhan Allah menginginkan kebahagiaan yang penuh dan utuh untuk jangka waktu yang lama. Kebahagiaan merupakan hasil dari penghargaan kita yang mendalam untuk berkat yang kita terima dari padanya. Nah, karena itu mari kita belajar hari ini bagaimana kita memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, bahwa tadi saya jelaskan singkat sekali di awal bahwa semua manusia itu mencari kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan. Lalu definisi kebahagiaan itu apa menurut KKBI, menurut Webster? Itu menurut definisi, all the human kinds under the world, they need happiness, they looking for happiness, they seek for happiness. Tetapi hari ini di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama dan kedua, kita akan menemukan di situ, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, pengertian tentang bahagia menurut Alkitab di situ. Mazmur, kita lihat dulu Mazmur 119 ayat yang kedua. Ayat pertama dan kedua dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang
orang yang bermegah, yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan dirahmati oleh kasih karunia-Nya yang melimpah, di sini kita melihat bahwa Alkitab memberikan definisi kebahagiaan itu apa. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mencari firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang memegang ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, karena itu ada sebuah tanggung jawab dari saya sebagai seorang rohaniawan, sebagai seorang hamba Tuhan dan pelayan dari Allah alam semesta ini, untuk membantu Bapak Ibu dan para pendengar yang diberkati untuk menemukan prinsip-prinsip hidup sesuai dengan firman Allah untuk kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Nah, jika prinsip-prinsip ini Bapak Ibu langgar, maka Bapak Ibu tidak pernah akan mendapatkan the happiness according to the word of God. Mendapatkan kebahagiaan menurut versi Alkitab ini sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Bapak Ibu menolak prinsip-prinsip ini, maka Bapak Ibu tidak pernah menemukan kebahagiaan seperti yang diuraikan dan disampaikan dalam pembacaan kita dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Tetapi jika kita menjalani prinsip-prinsip ini, maka Alkitab berkata, berbahagialah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, di sini dalam mencapai kebahagiaan itu orang berusaha dengan caranya, dengan jalannya sendiri untuk mencari kebahagiaan. Oleh humankind, they looking for the happiness. Ada sebuah lagu lama seperti ini nyanyiannya, bahwa ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, people's looking for happiness, but they never know about the truly happiness. Banyak orang berusaha untuk mencari, orang-orang untuk mencari kebahagiaan, tapi mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan itu, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati. Karena mereka menempuh jalan yang salah. Amsal pasal yang ke-14 ayat 12 berkata bahwa ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih karunia Tuhan, mereka pikir mereka sudah bahagia dengan things, luxury things, living luxury. Tapi mereka tidak pernah menemukan esensi dari happiness itu sendiri, dari kebahagiaan itu sendiri. Nah, firman Tuhan menjadi kontras dengan Yohanes 14 ayat 6. Alkitab berkata, Bapak Ibu, di sini bahwa aku adalah jalan. Jadi untuk bahagia itu kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Untuk menemukan kebahagiaan itu kita menemukan kebenaran dalam Tuhan dan hidup. Di mana ada Yesus, di situ ada hidup. Yesus adalah jalan, Yesus juga adalah kebenaran. Nah, dengan demikian untuk mencapai kebahagiaan itu, maka tidak lain dan tidak bukan adalah melalui pribadi Tuhan Yesus. Itu sebuah kemutlakan. Karena itu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar dari sosok yang sederhana, yaitu tentang Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kunci atau the key of happiness, the successful in life adalah mengenal Allah dan melakukan firman Tuhan. Tentu saja tindakan melakukan kehendak Allah harus didahului oleh pengertian, pengetahuan dan menemukan kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, my people is perished because they have a knowledge of God. Umatku binasa karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 ini, kita akan lihat sebentar
Sekali lagi, Bapak Ibu boleh membuka yang di rumah, yang menyiapkan catatan, yang membuka Alkitab. Kita buka sama-sama. Kita melihat dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan adalah yang pertama, mengenal Allah. Karena itu dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai 17, kita dapat melihat di situ Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus untuk apa? Supaya mereka pertama punya understanding, pengenalan yang baik tentang Allah. They know about the truly God, heaven knowledge. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang Allah, maka kita tidak mungkin mengenal firman-Nya, dan tentu saja kita tidak bisa melakukan kehendak-Nya. Karena itu untuk melakukan kehendak Allah harus didahului oleh pengetahuan dan pengertian kita akan firman. Setelah itu baru kita melakukan kehendak Allah. Itu hal yang paling penting sekali dalam hidup ini, Bapak Ibu. Nah, mari kita melihat ada 5 kunci saja sederhana bagaimana kita menemukan kunci kebahagiaan itu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, ini hal yang paling penting. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, firman Tuhan berkata bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Artinya iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, Bapak Ibu. Dalam relasi kita sebagai umat perjanjian baru dengan Kristus Yesus, maka relasi itu salah satunya adalah kita menjadi murid daripada Kristus, Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi murid itu salah satu ciri murid adalah mendengar, Bapak Ibu. Zaman dulu orang menempuh pendidikan universitas itu tidak seperti sekarang. Zaman era Tuhan Yesus waktu itu, yang kita tahu pada era Tuhan Yesus, di situ budaya Yunani sangat kuat dan itu mempengaruhi seluruh dunia. Jadi Yunani menjajah dunia itu dengan culture, tapi dengan otoritas dan kekuasaan kita lihat Roma. Nah, adalah seseorang mengikuti, untuk menjadi murid, seseorang mengikuti orang lain, mendengar, hidup dengan orang itu dan melihat. Universitas pada waktu itu juga adalah orang-orang berkumpul untuk mendengar pidato seseorang di situ. Nah, akhirnya berkembang menjadi universitas di hari ini. Dan semua jenis perkuliahan, pelajaran itu dimulai dengan datang, duduk, dan mendengar apa yang disampaikan oleh tutor, apa yang disampaikan oleh dosen, oleh guru, oleh pembimbing, dan lain sebagainya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menemukan kebahagiaan dan menemukan kebahagiaan dan melakukan kehendak Allah, maka harus didahului oleh pengetahuan. Nah, pengetahuan itu didapat dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, maka kita tidak pernah akan never understand the willingness of God. Kita tidak pernah akan mengenal firman Tuhan itu dengan baik. Tidak pernah memahami firman Tuhan. Karena itu, biarlah perilaku kita adalah perilaku biblical student. Perilaku seorang murid daripada Alkitab. Murid daripada Yesus, murid daripada firman Allah itu sendiri. Karena kita berkata bahwa berbahagialah orang yang mencari aku, Bapak Ibu. Definisi Alkitab, happiness adalah looking for God, mencari Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menciptakan kita completeness, but di dalam kehidupan kita ada emptiness room yang hanya bisa only fulfilled by God. Karena itu Bapak Ibu, pemuasan, orang mencoba untuk mencari happiness, joy, pemuasan. Ada berbagai-bagai jenis pemuasan yang ditawarkan oleh dunia di sekeliling kita, Bapak Ibu. Orang mencari pemuasan dengan seksual,
hal-hal seksual, orang mencari pemuasan dengan narkoba, orang mencari pemuasan dalam berbagai bentuk apapun, yang tujuannya adalah dapat memuaskan batin mereka. Tapi tahukah Bapak Ibu, semuanya itu sia-sia. Ya, bagaimana batin kita, jiwa kita itu dipuaskan adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta. Bapak Ibu, roh kita ini dipenuhi oleh kuasa ilahi, divine spirit, roh Allah itu yang menciptakan kita Tuhan. Dia yang dapat memenuhkan ruang di hati kita. Karena itu kita harus punya relasi yang baik dengan Allah. Dan relasi itu terbangun dari bagaimana mendengar firman Tuhan. The first key to happiness adalah kita mendengar firman Tuhan. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab Injil, bahkan sampai kitab Wahyu, bahkan di dalam kitab Ulangan pasal 28 selalu diawali dengan kata dengar. Jika engkau setia mendengar dan melakukan, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Dalam konteks Ulangan pasal 28 itu, berkat yang dimaksud adalah physical blessing, Bapak Ibu. Berkat-berkat secara fisik. Tetapi dalam perjanjian baru, dalam 5 circle of blessing, kita menemukan 5 lingkaran berkat yang selalu diucapkan oleh para imam ketika memberikan berkat. Selalu yang pertama itu adalah spiritual blessing atau ashere. Itulah sebabnya Tuhan Yesus membuka percakapan Sermon of the Mountain dengan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Miskin di situ bukan miskin secara fisik, enggak, bukan poverty, tapi di situ adalah poor in the spirit. Tuhan berkata makarios stoikos di situ. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Nah, karena itu Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang berbahagia, yang pertama itu kita mendengarkan firman Tuhan, tidak lain dan tidak bukan. Mazmur pasal pertama, ayat pertama berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan pencemooh, yang tidak berada di jalan orang berdosa, tapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi berbahagia adalah sebuah kondisi, sebuah pengalaman and experience with God, sebuah pengalaman perjalanan hidup dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita belajar. Pengalaman hidup dengan Tuhan itu, pengalaman hidup bukan saja hal-hal yang menyenangkan yang kita alami, tapi dalam situasi-situasi sulit, the circumstance, difficult season, especially in this day in Indonesia, all of us know, until this now, we still facing the pandemic COVID in this nation. Tetapi apakah menghilangkan sukacita kita dan kebahagiaan kita? Enggak, Bapak Ibu. Ternyata bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung oleh situasi, tapi sikap hati kita, attitude kita, bahkan dari hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, mari kita belajar. Kunci yang pertama untuk bahagia itu adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu dalam situasi-situasi sulit ini, bacalah firman Alkitab supaya kita mendengarkan dan memahami. Karena melakukan kehendak Allah dan menemukan kebahagiaan itu harus didahului oleh pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua adalah kita membaca firman Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal yang keempat, Yesus hidup akrab sekali dengan kitab-kitab suci scripture waktu itu. Waktu itu belum ada Alkitab ya, tapi waktu itu sudah ada Pentateuch, 5 kitab Musa, Dekalog, kemudian ada kitab-kitab Ketuvim, nabi besar, nabi kecil. Nah, melawan iblis waktu itu Yesus hanya mengutip, that was written, ada tertulis, Bapak Ibu. Di situ kita melihat. Jadi yang kedua adalah bacalah firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1, kemudian Wahyu pasal 1 ayat 3. Semuanya tentang baca firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah membaca firman Tuhan, seperti yang diungkapkan di awal, bahwa berbahagialah orang yang mencari Tuhan dan memegang Tauratnya. Nah, Bapak Ibu, membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita mengetahui isi hati Allah, kita mengetahui kehendak Allah. Nah, karena apa? Alkitab itu adalah segala tulisan. Nah, ini yang perlu kita penjelasan, bahwa Alkitab bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Sekali lagi, Bible is not contained by the word of God, but Bible is the word of God. Karena itu, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat, yang pertama untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, membawa orang menyatakan dosa, dan membawa orang kepada kebenaran. This is the four function of the word of God, Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Karena itu betapa pentingnya kita membaca firman Tuhan,
supaya kita punya pemahaman Bapak Ibu untuk mengenal dan mengetahui perasaan Allah, isi hati Allah, tujuan Allah melalui kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah akan bertumbuh. Pengalaman hidup kita berjalan dengan Tuhan itu dilalui dengan hari-hari kita membaca firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah belajar firman Tuhan. Di dalam Bapak Ibu Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 11, orang-orang di Berea itu mereka belajar firman Tuhan, berkumpul, gathering every day, day by day. In the gathering they make a small flock and learn about Bible. Berkumpul bersama-sama dan belajar Alkitab di situ. Ini untuk menolong mereka juga untuk memahami. Nah, hari ini kan dengan media-media sosial, banyak orang, karena Alkitab itu sifatnya open book, siapa saja orang Kristen dia bisa membuat konten-konten Alkitab, konten-konten Kristen, lalu mulai mengajar di situ. Nah, untuk memindainya, untuk memindai firman Tuhan, untuk memindai ajarannya, maka kita perlu menanamkan diri belajar Alkitab supaya kita punya pemahaman, punya knowledge, pengetahuan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan, tidak mudah, tapi kita punya pemahaman yang utuh, yang kokoh itu tentang Alkitab ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat brainstorming dari bagaimana iblis mengecoh Adam dan Hawa, itu kan memutarbalikkan. Tuhan berfirman A, iblis datang mengubah apa yang sudah disampaikan Allah itu dengan berkata bahwa tentunya Allah berkata seperti ini, kamu makan karena kamu akan jadi seperti dia. Itu diubah. Nah, pencucian otak dengan membaca firman Tuhan, maka itu menjadi filter bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati. Yang keempat adalah kita menghafalkan firman Tuhan. Nah, ini perlu Bapak Ibu. Firman Tuhan itu diingat, dibaca lalu dihafal. Nah, ini sejajar dengan poin yang kelima, yaitu merenungkan firman Tuhan atau meditasi. Ada sebuah lagu yang baik. Ini, biarlah manis kau dengar, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nah, ternyata merenungkan firman Tuhan itu berasal dari kata meditation, meditate. Nah, itu adalah sebuah arti teologis, adalah merenungkan firman Tuhan. Yang kita kenal istilahnya sate atau saat teduh, quiet time. Mengambil waktu sendiri dengan firman Tuhan lalu merenungkan, belajar firman Tuhan secara induktif pribadi. Nah, ini hal yang penting. Jadi 5 poin ini menolong kita untuk bagaimana menemukan happiness, finding the true happiness according to the word of God. Yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Yang kedua adalah kita membaca firman Tuhan. Yang ketiga kita belajar firman Tuhan. Yang keempat kita menghafal firman Tuhan. Ini penting. Alkitab berkata bahwa tuliskanlah itu pada loh hatimu, bahkan ikatkan itu pada tanganmu, lalu kemudian tuliskanlah pada ambang pintu. Wherever you go, kemanapun engkau pergi, bring the word of God with you. Nah, inilah sehingga firman Tuhan itu mewarnai setiap pola pikir kita, bahkan merubah pola pikir kita. Karena apa? Roma 3:23, semua manusia terjatuh dalam dosa. Nah, ini perlu sehingga pola pikir kita yang kotor, yang rusak, dianoia itu dirubah menjadi metanoia. Nah, sebuah pola pikir yang baru, the new paradigm. Ini penting sekali Bapak Ibu, pola pikir itu. Nah, perlu dengan menghafal firman Tuhan. Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, berkaitan sekali lagi, saya kasih contoh menghafal firman Tuhan. Betulan saya sampai hari ini dengan istri dan staf itu kita masih bekerja dengan Kementerian Sosial, Dirjen Napsa, menjadi pegawai pemerintah pada Dirjen Napsa dan mengkonseling ratusan klien di Bali dan di Jembrana. Bapak Ibu, di sini ada sebuah metode yang namanya Narcotic Anonymous yang kita praktikkan dalam small group di 4 kecamatan di Jembrana. Di situ kita melihat ada sebuah proses perenungan tentang hidup, kontemplasi, istilah kerennya ya kontemplasi. Kita berkontemplasi, ini hidup lama saya menjadi pemakai narkoba, rumah tangga, keluarga hancur, stigma sosial. Tapi ketika saya berhenti memakai narkoba, hidup keluarga saya pulih, saya dapat pekerjaan, kesehatan saya, dan lain sebagainya. Itu contoh sederhana bagaimana kontemplasi perenungan itu merubah seseorang. Dia belajar, ada sebuah kesadaran, ada turning point, titik point untuk balik. Nah, kalau kita pun menghafal firman Tuhan itu akan menguasai kita. Ada sebuah titik balik, kesadaran bahwa I am a sinner.
Bahwa saya orang berdosa, I need grace by God. Saya butuh anugerah, a weakness but I need grace of God. Ya, I'm emptiness. Saya kosong, karena itu saya butuh diisi. And only God can fulfill our emptiness. Hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan hati kita. Karena kenapa? Kita ciptaan, Dia yang cipta kita. Dia dapat mengisi, Bapak Ibu. Karena itu bukan berarti tidak boleh kita punya mobil, kita punya rumah, kita butuh segala sesuatu dalam hidup ini. Tetapi hal yang paling penting, happiness itu berbicara juga tentang unsur batin di sini. Kalau kita punya semua tapi kita bodoh, kita gila, kita punya jiwa terganggu, kita nggak bisa menikmati apapun. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi di sini ini hal yang paling penting. Yang berikut adalah merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Meditate the word of God is very important as a Christian. Nah, Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan itu sangat penting untuk orang Kristen. Sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu sangat penting sekali. Ini adalah kunci supaya kita mengenali kehendak Allah. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita tahu, kita dapat bersyukur atas berbagai peristiwa yang kita hadapi. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita dapat mengenali kehendak Allah dalam hidup ini. Tidak lain dan tidak bukan, kunci kebahagiaan itu, Bapak Ibu, yang sudah dijelaskan tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian dalam Kamus Webster yang diterbitkan 1928, bahwa kuncinya adalah an experience. Pengertiannya an experience, sebuah pengalaman, experience, sebuah pengalaman rohani, sebuah pengalaman yang membuat kita bersuka cita. Nah, pengalaman ini tentunya pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, the things around us, luxury things, we have a car, a home, dan segala sesuatu bisa membuat kita bahagia. Iya, tentu. Tetapi Bapak Ibu, bahagia hanya for temporary, hanya untuk short time, tapi tidak dapat memuaskan kita. Even the close people, best friend, husband, wife, itu tidak dapat memuaskan kita. Yang dapat memuaskan kita itu adalah pencipta kita, karena ada ruang kosong di hati kita, just fulfilled by the Spirit of God. Hanya dapat diisi oleh Roh Allah yang menimbulkan batin kita ingin menemukan kebahagiaan. Bapak Ibu, ada banyak orang yang, contohnya hari ini kita melihat bahwa ada bos salah satu stasiun TV terbesar di bangsa ini, anaknya dan mantunya di tengah-tengah pandemi COVID menggunakan narkoba. Padahal mereka salah satu the crazy rich man di bangsa ini, tapi mereka tidak pernah menemukan kebahagiaan. Itu menjadi sebuah bukti bagi kita bahwa kita perlu hal-hal itu dalam hidup. Tetapi itu tidak menentukan bahwa kita harus bahagia dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Salah satu contoh, ada seorang yang bernama Butet Manurung, dan kita tahu ada belasan tahun lalu dia seorang scholars yang lulus S3 dari Amerika, tapi dia pergi memutuskan untuk mengabdi di suku anak dalam di Jambi, meninggalkan segala kemewahannya dia, lalu mendidik generasi anak dalam yang tidak mengenal aksara, yang buta huruf, merubah mereka menjadi orang-orang yang berdaya dan merubah komunitas. Dan dia berkata ada kepuasan batin di situ. Nah, ini yang penting. Kita perlu hal-hal itu untuk menolong, menopang hidup kita. Tetapi itu bukan penentu bahwa kita harus bahagia dengan hal-hal seperti itu. Ada orang, dia merasa, saya akan bahagia kalau saya punya istri cantik. Tetapi ketika dia sudah punya istri cantik, dia tidak pernah puas. He never satisfied. Dia akan selingkuh dan cari yang lain lagi. Ketika dia sudah punya satu mobil, dia akan kepingin mobil yang lain. Ketika dia sudah punya satu rumah, dia akan punya rumah yang lain. Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab, Salomo itu kurang apa? Salomo punya 700 istri dan 300 gundik. Tapi apakah dia satisfied? Alkitab memberikan pengertian bagi kita bahwa dia nggak pernah puas. Tapi Daud puas dengan hidupnya. Karena itu kita harus puas dengan hidup kita. Apa yang kita capai, kita dapat, kita bersyukur untuk hari ini. Nah, ada sebuah lagu yang buat saya itu lucu. Tapi lagu itu mengharapkan orang untuk menghayal bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah, ada lagunya yang berbunyi begini. Andai aku jadi orang kaya. Benar, semua kita harus berjuang supaya kita menjadi sejahtera dengan hidup. Tapi kalau hanya berandai-andai saja tanpa bekerja keras, tanpa berjuang dalam hidup ini, kekayaan tidak mungkin akan datang. Justru kemiskinan akan datang dalam hidupmu, kemalasan. Dan orang malas nggak boleh dikasih makan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang penting. Karena itu, dengan mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, itu adalah the kunci, the key how to be happiness.
tidak lain dan tidak bukan hanya Tuhan sumber kebahagiaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih untuk 5 hal kunci kebahagiaan ini adalah kami harus mendengar firman Tuhan, kami harus baca firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan, menghafal dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengaplikasikan hal ini dalam hidup ini. Tolong Tuhan semua pendengar yang mendengarkan, iman mereka timbul untuk mengejar dan mencari kebahagiaan, the truly happiness in God. Mengejar kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus, tidak lain dan tidak bukan. Terima kasih. Segala pekerjaan mereka hari ini, para pendengar setia Ananta Praja, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati semua pekerjaan mereka hari ini. Damai sejahtera menyertai mereka, kekuatan menolong mereka, Tuhan. Dan ketika mereka menghadapi situasi-situasi sulit hari ini yang tidak terduga, kami berdoa supaya Roh Kudus menolong mereka, reaksi mereka terhadap peristiwa yang mereka hadapi, entah hal yang enak dan tidak mengenakan, itu menjadi reaksi yang baik Tuhan, sehingga mendapatkan result hasil yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, radio kebanggaan kami di Kabupaten Jembrana yang tercinta Bumi Makepung ini, Tuhan tolong semua pegawai yang ada di dalam, Pak Putu, Tuhan terima kasih, Ibu Email dan semua rekan-rekan yang hamba tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan dapat menolong mereka dengan keluarga mereka, dengan rumah tangga dan pekerjaan mereka, kerahayuan, kerajengan bagi mereka. Dan radio ini senantiasa maju untuk memberikan informasi Tuhan yang baik bagi kami, kebinekaan, pilar-pilar kebangsaan Tuhan, dan hal-hal yang menolong masyarakat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami membawa 52 desa, 5 kecamatan Tuhan dan 10 kelurahan di Kabupaten Makepung ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dari perangkat-perangkat dinas, adat desa, Tuhan memberkati semuanya. Masyarakat Jembrana dari ujung Pekutatan sampai Gilimanuk, Tuhan tolong. Para camat yang ada, Tuhan memberkati. Para kepala desa, lurah, Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi kemajemukan di kota kami ini menjadi mini Indonesia. Tuhan tolong keragaman yang ada. Kami berdoa biar kabupaten kami ini, Tuhan, selalu dilingkupi, dipenuhi oleh berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Muspida tingkat 2 Kabupaten Jembrana ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, Tuhan tolong dalam kepemimpinan mereka. Tuhan kerahayuan kerajangan bagi mereka. Bahkan keputusan-keputusan hal yang penting apapun untuk kemajuan Jembrana, Tuhan memberkati. Memberkati DPRD 2 dengan seluruh perangkatnya, ketua-ketua, kepala-kepala SKPD, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mereka bekerja dengan baik dan benar untuk rakyat Tuhan, sehingga sejahtera, adil, makmur, sentosa itu ada di kabupaten ini. Memberkati Kapolres, Tuhan tolong memberkati dalam menjalankan sisi keamanan, ketua pengadilan, ketua kejaksaan, bahkan Tuhan Dandim, Tuhan memberkati. Dengan demikian Tuhan ada harmoni di antara Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana. Berkati kota kami, Tuhan, berkati masyarakat yang ada di kota kami. Kami juga serahkan gubernur ke dalam tangan Tuhan, Wayan Koster, dan seluruh aparatur yang ada di provinsi. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Tuhan tolong berikan kesehatan dan para menteri untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan, terima kasih untuk setiap proses speed recovery, pemulihan bagi Indonesia dan terutama bagi Bali. Kami berdoa Tuhan supaya speed recovery bagi Bali terus berjalan dengan baik. Tuhan, ekonomi pulih, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami tolong. Tuhan, hanya pertolongan dari kuasa-Mu yang dapat memulihkan kami semua. Terima kasih. Mari angkat tangan sahabat semua, saudara para pendengar Radio Ananta Praja hari ini, khususnya umat Kristen, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, hikmat, akal, pikiran, dan menolong kami. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia damai sejahtera yang jauh melampaui apapun yang berjanji dan berkata pintalah sampai Immanuel Maranatha yang datang pada kali yang kedua. Semua kami menjadi salehmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memasuki hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memulai aktivitas kami. Di dalam satu nama yang menjadi juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sahabat semua. Selamat beraktivitas di hari ini. Amin. Mana kabarnya Pak Pendeta? Kabar baik, Ya, lama nggak sekarang. jumpa ya. Iya. Tapi tetap ikut program.